Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawan dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas bagaimana penerapan kebijakan moneter yang ada di Indonesia pada saat ini. Sebelum itu, kita perlu memahami apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep stabilitas nilai rupiah mencakup stabilitas harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Kestabilan harga dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan juga stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. Terdapat dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah tindakan untuk merangsang pemulihan ekonomi ketika terjadi resesi. Misalnya dalam situasi ekonomi lesu seperti pandemi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan ini dengan menurunkan harga suku bunga. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan moneter akomodatif. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah tindakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat inflasi. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter. Tujuannya mengatur jumlah uang yang beredar demi terjaganya stabilitas harga, baik instrumen langsung maupun instrumen tidak langsung. Terdapat beberapa instrumen utama, yaitu yang pertama ada fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau yang bisa disingkat dengan OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lainnya. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambahkan jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Yang keempat, ada imbauan moral. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat menghimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat ataupun membatasi keinginan untuk meminjam uang kepada bank sentral melalui fasilitas diskonto. Selanjutnya, untuk kebijakan moneter saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat respon kebijakan moneter mereka untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Bersumber dari web resmi Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 dan 24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 BPS atau basis point menjadi 6,25% dari yang sebelumnya hanya 6%.
Kemudian suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Deposit facility atau yang bisa disebut fasilitas simpanan adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang disediakan oleh Bank Indonesia, di mana bank-bank komersial dapat menyimpan kelebihan likuiditas mereka dalam bentuk deposit di Bank Indonesia. Jadi suku bunga deposit facility adalah tingkat bunga yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank komersial atas dana yang disimpan dalam fasilitas ini. Selain itu, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 7%. Lending facility atau yang bisa disebut fasilitas pinjaman adalah instrumen kebijakan moneter yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial yang membutuhkan likuiditas tambahan. Suku bunga lending facility adalah tingkat bunga yang dikenakan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank komersial yang meminjam dana dari fasilitas ini. Nah, kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global, serta sebagai langkah tindakan pencegahan untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran pada 2024 dan 2025 sejalan dengan kebijakan moneter yang pro stability. Kemudian ditinjau dari kebijakan moneter Mei 2024 dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Mei 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25%, suku bunga deposit facility sebesar 5,50% dan suku bunga lending facility sebesar 7%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.